Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video penjelasan lengkap mata kuliah Introduction to Translation and Interpretation. Pada penjelasan ini, saya akan membawa Anda menelusuri seluruh materi yang diajarkan sepanjang semester, mulai dari konsep paling dasar, teori-teori penting, hingga praktik penerjemahan dan penafsiran secara bertahap. Beberapa istilah kunci dalam bahasa Inggris akan saya sebutkan bersama artinya, agar pemahaman konsepnya lebih kuat dan langsung mengakar. Pertemuan pertama, pengantar mata kuliah. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diperkenalkan pada gambaran menyeluruh tentang apa yang akan dipelajari. Dua istilah kunci akan langsung muncul, yaitu translation dan interpretation atau interpreting, di mana translation bisa berarti penerjemahan tertulis dan interpretation berarti penerjemahan lisan. Di sini mahasiswa dipahami bahwa penerjemahan bukan pekerjaan mekanis. Tugas utama seorang penerjemah adalah transferring meaning, yaitu memindahkan makna, pesan, dan fungsi komunikatif dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tanpa menghilangkan konteksnya. Mahasiswa juga mempelajari RTS, aturan kelas, capaian pembelajaran, serta gambaran kompetensi yang diharapkan tercapai di akhir semester. Pada pertemuan kedua, yakni membahas tentang translation theories and approaches, pertemuan kedua membawa mahasiswa pada pondasi teoritis. Di sini, mahasiswa mengenal beberapa pemikir utama yang membentuk disiplin ilmu penerjemahan, seperti Eugene Nida, dynamic equivalence atau kesepadanan dinamis, formal equivalence atau kesepadanan formal, Victor Newmark, semantic translation, communicative translation, G.C. Catford, translationship, dan transparency. Di sini, mahasiswa diminta menganalisis perbedaan pendekatan tiap tokoh dan bagaimana teori tersebut dapat mempengaruhi keputusan translator dalam praktik nyata. Pada pertemuan ketiga, Principle of Equivalence, pada minggu ketiga ini, membahas konsep inti dalam penerjemahan, yaitu equivalence atau kesepadanan. Mahasiswa mempelajari 4 bentuk utama kesepadanan. Yang pertama ada lexical equivalence, yakni padanan kata yang tepat. Kemudian ada grammatical equivalence, yakni padanan struktur tata bahasa. Kemudian ada textual equivalence, hubungan antar bagian dalam teks. Dan terakhir ada pragmatic equivalence, yakni kesepadanan konteks dan tujuan komunikasi. Mahasiswa dilatih memahami bahwa pencarian padanan bukan sekedar memilih kata. Seorang penerjemah harus mempertimbangkan fungsi, konteks, budaya, dan dampak yang ingin dicapai. Kemudian, pada pertemuan keempat, yaitu mengenai translation techniques, method, and strategies. Pada pertemuan ini, mahasiswa akhirnya memasuki alat-alat teknis yang digunakan dalam dunia nyata. Beberapa teknik penting yang dipelajari adalah borrowing, calcu, literal translation, transposition, modulation, adaptation, communicative translation, semantic translation, equivalent, dan equivalence technique. Di sini, mahasiswa memahami bahwa teknik dipilih berdasarkan jenis teks, audiens, dan tujuan komunikasi. Kemudian pada pertemuan kelima, yakni mengenai translating general text. Di sini adalah saat mahasiswa mulai benar-benar menerjemahkan teks umum. Ada 3 aspek penting yang melandasi sesi ini. Yang pertama ada akurasi, yakni ketepatan pesan. Yang kedua ada clarity, yaitu kejelasan. Dan yang terakhir ada naturalness, yaitu kealamian bahasa sasaran. Di sini, mahasiswa membaca teks, menganalisis makna, mengenali istilah penting, lalu berusaha menghasilkan terjemahan yang enak dibaca dan tetap mendekati maksud penulis asli. Latihan ini memperkuat pemahaman bahwa terjemahan yang baik bukanlah terjemahan yang mirip bahasa sumber, tetapi terjemahan yang berfungsi sama.
Kemudian pada pertemuan ke-6, yaitu mengenai translating compound words, pada sesi ke-6, mahasiswa fokus pada compound words atau kata majemuk, seperti contoh, greenhouse, yang bisa diartikan sebagai rumah kaca. Kemudian ada after effect, rainfall, dan breakthrough. Di sini, mahasiswa belajar menentukan apakah sebuah compound word harus diterjemahkan secara literal, dimodifikasi, atau bahkan diganti sepenuhnya demi menjaga kejelasan makna. Kemudian pada pertemuan ke-7, translating, blending, clipping, and acronyms. Pada sesi ini, mahasiswa mempelajari proses pembentukan kata modern, seperti contoh, blending, penggabungan dua kata. Contohnya ada brunch, yaitu yang berasal dari breakfast and lunch. Dan kemudian ada contoh lain yaitu smoke, yang gabungan dari kata smoke dan fog. Kemudian ada clipping, yaitu pemenggalan kata. Contoh kalimatnya antara lain adalah lab, yang berasal dari kata laboratory, dan kemudian ada kata info yang berasal dari kata information. Kemudian pada acronyms, adapun contohnya yakni singkatan huruf awal contohnya antara lain UNESCO, NASA, dan PIPA. Jadi, setiap jenis kata menuntut strategi yang berbeda. Apakah perlu diterjemahkan, dipertahankan, atau diberi catatan penjelas. Kemudian pada pertemuan ke-8, mahasiswa menjalani UTS, yaitu evaluasi tengah semester, menguji pemahaman teori dan kemampuan analisis penerjemahan. Kemudian pada pertemuan ke-9, yaitu translation and interpretation, minggu ini mulai bagian kedua dari mata kuliah dunia interpreting. Mahasiswa belajar perbedaan mendasar antara translation dan interpreting. Translation itu teks tertulis, waktu fleksibel, sementara interpreting pesan lisan dan time pressure atau tekanan waktu. Istilah penting pada pertemuan ini antara lain adalah instant processing, yaitu memproses pesan secara cepat. Kemudian ada real time meaning transfer, yaitu memindahkan makna secara langsung. Di sini, mahasiswa memahami bahwa interpreter membutuhkan kemampuan mendengar cepat, menganalisis seketika, dan menjaga akurasi tanpa waktu berpikir panjang. Kemudian pada pertemuan ke-10, modes of interpreting, mahasiswa mempelajari berbagai mode kerja interpreter. Yang pertama itu ada consecutive interpreting, yakni interpreter berbicara setelah pembicara selesai. Kemudian ada simultaneous interpreting, interpreting berbicara bersama dengan pembicara. Kemudian ada whispering interpreting, di mana interpreter membisikkan pesan untuk satu atau dua orang. Kemudian ada dialogue or liaison interpreting, di mana interpreter menjadi penghubung percakapan dua arah. Di sini, mahasiswa diminta mengetahui situasi penggunaan masing-masing mode, serta tantangan unik yang dimiliki tiap mode. Pada pertemuan ke-11, yakni the role of the interpreter, sesi ini membahas peran profesional seorang interpreter. Adapun istilah kunci yang akan dipelajari di sini adalah yang pertama itu adalah cultural mediator atau bahasa Indonesianya adalah perantara budaya. Kemudian ada akurasi, yakni ketepatan, neutrality, yakni netralitas, dan confidentiality, yaitu kerahasiaan. Mahasiswa memahami bahwa interpreter tidak hanya menyampaikan kata, tetapi juga menjaga keharmonisan komunikasi lintas budaya dan konteks profesional. Kemudian pada pertemuan ke-12, yakni membahas tentang cultural norms in interpreting. Di sini, bahasa tidak bisa dilepaskan dari budaya. Mahasiswa mempelajari bagaimana cultural norms atau norma budaya mempengaruhi pilihan kata, tingkat kesopanan, struktur kalimat, dan cara penyampaian pesan ketika melakukan interpreting. Adapun contohnya antara lain gaya bicara formal versus informal, perbedaan cara menyatakan pendapat, istilah, budaya yang sulit diterjemahkan langsung. Interpreting harus mempertimbangkan sensitivitas budaya agar pesan tidak disalahartikan. Kemudian pada pertemuan ke-13, yakni tentang techniques of consecutive interpreting. Pada sesi ini, mahasiswa belajar teknik inti consecutive interpreting. Note yakni note taking technique. Catatan tidak berisi semua kata, melainkan simbol, panah, dan kata kunci.
Kemudian ada chunking, yaitu memecah pesan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada memory retention, yaitu melatih daya ingat jangka pendek. Kemudian ada logical structuring, yaitu menyusun ulang pesan dengan alur yang jelas. Di sini, mahasiswa mulai memahami bahwa interpreting bukan hanya kemampuan bahasa, tetapi juga kemampuan kognitif tingkat tinggi. Kemudian pada pertemuan ke-14, simultaneous interpreting. Di sini, simultaneous interpreting adalah puncak tantangan. Adapun konsep kunci yang digunakan di sini adalah earth voice span, yaitu jeda antara mendengar dan menyampaikan kembali. Kemudian ada cognitive load, yaitu beban kerja mental. Kemudian ada shadowing, yakni latihan menirukan suara pembicara untuk melatih respon cepat. Di sini, mahasiswa belajar bahwa simultaneous interpreting memerlukan kecepatan berpikir, ketenangan, serta konsentrasi penuh. Kemudian pada pertemuan ke-15, Challenge in Translation and Interpreting. Pertemuan ini membahas tantangan nyata yang sering ditemui dalam dunia penerjemahan dan penafsiran. Antara lain, ambiguity, yakni ketidakjelasan makna, ada cultural bound terms, yakni istilah yang terikat budaya, idiom, dan peribahasa. Istilah teknis pembicara yang tidak terlalu cepat, teks yang tidak memiliki konteks jelas. Di sini, mahasiswa diminta membuat refleksi mengenai kesulitan mereka sendiri ketika menerjemahkan atau menafsirkan. Kemudian pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir yaitu UAS. Pada akhir semester, mahasiswa diuji baik secara teori maupun praktik sesuai seluruh materi yang telah dipelajari. Mungkin demikianlah rangkaian materi lengkap mata kuliah Introduction to Translation in Interpretation dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Dengan memahami teori, menguasai teknik, dan berlatih secara konsisten, mahasiswa diharapkan mampu menjadi penerjemah maupun interpreter yang tidak hanya akurat secara bahasa, tetapi juga peka terhadap budaya dan konteks komunikasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.